Kesulitan yang paling krusial adalah melakukan verifikasi terhadap calon debitur yang akan menerima uang dari kita. Kesulitan yang paling krusial adalah melakukan verifikasi terhadap calon debitur yang akan menerima uang dari kita. Dikarenakan banyaknya faktor yang sifatnya tidak bisa terdeteksi secara data, namun penting, maka faktor paling penting dalam melakukan verifikasi kredit mikro adalah salah satunya, dan yang paling paling berat dilakukan adalah melakukan OTS atau on the spot. Bagaimana proses on the spot dilakukan? Satu, dalam kondisi yang sekarang, on the spot dilaksanakan dengan cara manual, dengan mendapatkan data dari sistem secukupnya, kemudian mendatangi debitur. Namun kondisi masa depan harusnya tidaklah seperti itu, yaitu dengan sedapat mungkin memvisualisasikan kondisi debitur dengan detail untuk kemudian mendatanginya sudah dengan 75% keputusan diambil bahkan sebelum OTS. Bagian terakhirnya hanyalah benar-benar meyakinkan akan keputusan tersebut. Dua, sebelum kita melakukan kunjungan, pengetahuan mengenai daerah sangat penting. Oleh karena itu, setiap petugas yang melakukan verifikasi harus bertanya kepada orang atau pihak atau orang lain yang mengetahui kondisi wilayah tersebut. Idealnya adalah bahwa kondisi mengenai tempat ini, usaha ini, lokasi ini sudah diketahui sebelumnya. Bahkan kondisi visualisasi wilayah tersebut bisa diakses lewat sistem. Ketiga, melakukan kunjungan ke lapangan dengan tanpa sepengetahuan debitur. Ini penting sekali untuk mengetahui secara konkret dan real, asli mengenai debitur dan defisit tersebut. Kedepannya, cara umum adalah bahwa kamera yang dipunyai saat ini di berbagai tempat atau mungkin kamera tersembunyi bisa kita taruh di sekitar wilayah debitur selama beberapa waktu sebelum kita melihat kondisinya. Keempat, melakukan kunjungan tanpa pengetahuan dan berdiskusi dengan orang di sekitar lokasi usaha. Dengan cara ngobrol, dengan cara bersilaturahmi dengan siapapun orang yang tinggal di sekeliling calon debitur. Kedepannya adalah bahwa pembicaraan ini bisa dilakukan dengan menggunakan tenaga lepas yang bisa kita kontak kapanpun kita mau terkait dengan kondisi di lapangan. Kelima, melakukan kunjungan dalam kondisi yang berbeda, bisa pagi dan kemudian malam atau siang dan malam, hari libur dan tidak hari libur. Semua kunjungan itu harus diperhitungkan dan direncanakan sebelum kunjungan sehingga kita bisa mendapatkan rasa mengenai debitur ini. Kedepannya harusnya informasi yang sifatnya geotagging atau sifatnya berbentuk informasi tersedia di internet lewat satelit sudah bisa diakses. Keenam, lakukan diskusi dengan orang di sekeliling lingkungan, di sekeliling lingkaran debitur. Yang mana hal ini bisa diketahui atau juga tidak bisa diketahui oleh debitur, karena mengetahui karakter debitur jadi sangat penting. Nah, kedepannya, masa depannya adalah bahwa kita bisa jadi tidak perlu memerlukan interview atau melakukan interview secara virtual dengan orang di sekeliling debitur. Ketujuh, melakukan interview OTS dengan partner atau klien atau orang atau
yang berhubungan bisnis dengan dia. Berhubungan bisnis bisa berarti misalkan dia seorang pedagang kue ibu-ibu, mungkin bisa dengan teman-temannya. Nah, masa depannya adalah bahwa interview dengan calon klien ini bisa jadi diperlukan pada saat tertentu saja, terutama jika data mengenai klien kita tidak temukan. Kedelapan, setiap kondisi yang ada di dalam verifikasi itu wajib di input di dalam aplikasi kapanpun itu, sedetail apapun itu. Pada saat kita melakukan survei lapangan, bertemu dengan temannya, kita tuliskan apa saja yang akan kita tanyakan. Kedepannya adalah jika kita sudah mengetahui kondisi debitur seperti apa, maka secara otomatis sistem akan mengeluarkan daftar pertanyaan apa aja yang bisa ditanyakan kepada debitur. Kesembilan terakhir adalah melakukan interview dengan debitur. Terakhir sekali, ya, setelah kita data-data analisis kita buat, baru terakhir kita melakukan itu untuk melakukan verifikasi akhir terhadap debitur kelayakannya. Siapapun dia, bahkan pengemis pun jika dimungkinkan. Nah, kedepannya interview ini yang debitur hanya tinggal memberikan jawaban secara virtual atau mungkin menggunakan sistem yang mana dia tidak perlu lagi untuk kita tanyakan, dan jika ada informasi yang bertentangan dengan kondisi di lapangan, kita bisa langsung menandai itu dan membuat scoring terhadap hasil dari semua verifikasi ini. Kesimpulannya adalah bahwa dengan kita membuat detail proses verifikasi, maka informasi yang banyak tadi, yang tadinya sifatnya tidak terdeteksi, sifatnya itu abstrak, sifatnya itu tidak terukur, mungkin tidak akan 100% terukur, tapi menjadi 70%, 80% terukur, sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan proses manual yang sekarang ini ada di berbagai tempat, di berbagai institusi pembiayaan dan keuangan yang memberikan kredit mikro. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan bunyikan lonceng notifikasinya.